Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lani Nurlaila, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi Prodi PAUD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pengertian otak, fungsi otak, dan bagian-bagian otak manusia. Mari kita mulai dengan pengertian otak. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh yang sehat juga. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Bagian-bagian otak secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Yang ketiga, batang otak atau brainstem. Dan yang keempat, sistem limbik atau limbic system. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan bagian otak yang terbesar pada otak. Otak besar juga merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, berbicara, mengingat, bahkan mengendalikan pikiran. Dan kecerdasan seseorang turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lobus frontal, yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Yang kedua, lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh yang berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Yang ketiga, lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan manusia, sehingga tubuh bisa membedakan segala yang dilihat oleh mata. Yang keempat, lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara manusia, sehingga dengan adanya lobus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Lobus temporal memiliki hubungan dengan perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif, penyelesaian masalah, kreativitas, kemampuan berbahasa, dan lain-lain. Yang kedua, otak kecil. Bagian-bagian otak yang kedua adalah otak kecil atau cerebellum, adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya bagian belakang kepala yang berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, gerakan koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa ada otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Bagian otak yang ketiga adalah batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil.
Batang otak berada di leher bagian atas yang memanjang hingga sampai ke tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti proses pernapasan, denyut jantung, kerja ginjal, dan hal yang vital bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. Yang kedua, medula oblongata. Medula oblongata adalah titik awal dimulai saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Yang ketiga, bagian dari batang otak adalah pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu bagian-bagian otak yang keempat, yaitu sistem limbik. Adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia. Pusat emosi, haus, lapar, dorongan seks, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya, kita menuju ke fungsi otak. Fungsi otak secara umum adalah yang pertama sebagai alat sensor perasaan terhadap perasaan. Contohnya, tertekan, merespon sentuhan sakit, dan menghasilkan rasa sakit. Yang kedua, sebagai alat untuk menerjemahkan verbal, sehingga seorang mampu mendengar, menangkap, memaknai informasi, dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Yang ketiga, sebagai pusat pengatur gerakan koordinasi antar otot tubuh dan pengatur keseimbangan, sehingga seseorang akan dapat bergerak sebagaimana mestinya dan tidak terjatuh. Yang keempat, sebagai pusat masuknya informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan yang sesuai dengan aslinya. Yang kelima, berfungsi sebagai penerjemah visual manusia, seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata sesuai cahaya yang masuk. Yang keenam, melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak, seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah, mengatur pernapasan, pencerna, dan sistem pencernaan manusia. Yang terakhir, menghasilkan perasaan, pengaturan emosi, pengaturan produksi hormon, rasa haus, keinginan tentang seks, perasaan senang, metabolisme tubuh, dan mengatur memori jangka panjang manusia. Dan selanjutnya sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tertidur atau terjaga. Itulah pengertian dari otak, fungsi otak, dan bagian-bagian otak manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.